Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam materi pelajaran IPA di kelas 6 bersama Ustazah Sari. Hai anak-anakku semuanya, masih ingat nggak apa yang sudah kita pelajari di minggu lalu? Minggu lalu kita belajar perkembangbiakan pada tumbuhan. Kali ini kita lanjutkan ya pembahasan kita tentang perkembangbiakan pada hewan. Apa sih yang dimaksud dengan berkembang biak dan mengapa makhluk hidup perlu berkembang biak? Makhluk hidup berkembang biak karena ingin mempertahankan jenisnya agar tetap ada di muka bumi. Semua makhluk hidup mempunyai cara berkembang biak yang berbeda-beda. Pada tumbuhan, kemarin kita mengenal ada dua istilah perkembangbiakan. Bagaimana dengan pada hewan? Perkembangbiakan pada hewan juga melalui dua cara yang berbeda. Cara yang pertama adalah berkembang biak secara generatif. Dan yang kedua adalah berkembang biak secara vegetatif. Masih ingat kan dengan dua istilah ini? Berkembang biak secara generatif artinya berkembang biak secara kawin melalui proses pembuahan. Sedangkan berkembang biak secara vegetatif artinya berkembang biak secara tak kawin sehingga tanpa melalui proses pembuahan dan hanya terjadi dari satu individu saja. Pada hewan, perkembangbiakan secara generatif yaitu perkembangbiakan secara perkawinan itu melibatkan dua sel kelamin, yaitu sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Setelah terjadi proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang disebut dengan pembuahan itu menghasilkan zigot. Zigot berkembang menjadi embrio. Embrio dikeluarkan dari induknya dengan 3 cara. Yang perbedaan cara itu terdapat pada bagaimana cara embrio berkembang menjadi janin. 3 istilah ini sudah kamu kenal kok, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Apa sih perbedaan di antara ketiganya? Itu yang akan menjadi pembahasan kita dalam materi tentang perkembangbiakan hewan ini lebih dalam. Pertama, perhatikan dulu hewan berikut. Kita sudah sering menemukan hewan ini. Bagaimana cara perkembangbiakannya? Saya yakin semua sudah tahu. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Ovipar berasal dari kata ovum yang artinya adalah telur. Jadi untuk menghafalkannya mudah nih. Ovipar bentuknya seperti telur, huruf O di depan, maka akan mempermudah kita untuk mengingat-ingatnya. Nah, karena ini adalah perkembangbiakan secara generatif, maka melibatkan dua individu nih, ada hewan jantan dan hewan betina. Hewan betina mempunyai ovum atau sel telur, hewan jantan memiliki sperma. Jika terjadi pembuahan di antara sel telur dan sperma itu, maka membentuk zigot, zigot berubah menjadi embrio, embrio menjadi individu baru. Pada hewan yang bertelur atau ovipar, perkembangan zigot dengan embrionya terjadi di luar tubuh induknya, terjadinya di dalam cangkang. Seperti ini. Pembuahan pada ovipar bisa terjadi dengan dua cara, yaitu pembuahan internal dan pembuahan secara eksternal. Kalau pembuahan internal maka pembuahannya terjadi di dalam tubuh induknya. Sedangkan pembuahan eksternal, pembuahannya terjadi di luar tubuh induknya. Perhatikan hewan berikut ya, kalau yang ini beda lagi nih cara perkembangbiakannya. Lucu ya kucing ini. Dilihat dari gambar ini udah ketahuan nih, hewan ini adalah contoh dari hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan. Biasanya satu paket nih hewan yang melahirkan, maka dia juga akan menyusui anak-anaknya. Yuk kita kenal bagaimana sih cara berkembang biak secara vivipar atau melahirkan ini.
Sama seperti tadi perkembangbiakan secara ovipar, vivipar juga melibatkan dua individu, hewan jantan dan hewan betina. Sama hewan betina menghasilkan ovum dan sel telur, hewan jantan menghasilkan sperma. Jika terjadi pembuahan, maka menghasilkan zigot, embrio, dan berkembang menjadi individu baru. Perbedaannya dengan ovipar terletak pada di mana terjadinya proses perubahan antara menjadi zigot hingga menjadi embrio itu. Pada hewan yang melahirkan atau vivipar terjadi masa kehamilan. Masa kehamilan inilah terjadinya proses pembentukan embrio di dalam rahim hewan betina. Jadi berlangsungnya di dalam tubuh induknya. Beda dengan yang ovipar tadi yang terjadi di dalam cangkang, dan itu setelah berbentuk cangkang gitu, maka proses pembentukan lanjutan embrionya terjadi di luar tubuh induknya. Ini adalah contoh hewan lain yang berkembang biak dengan vivipar. Perhatikan nih perut orangutan yang gendut itu, berarti orangutan itu mengalami masa kehamilan. Lamanya masa kehamilan bervariasi. Semakin berat tubuhnya, maka semakin lama masa kehamilannya. Nih, kalau yang ini kita melihat proses menyusui pada hewan vivipar. Karena ada terjadinya masa kehamilan dan masa menyusui itu, biasanya hewan vivipar lebih penyayang kepada anaknya. Mengenai jumlah anak juga bervariasi loh, tergantung dari berat tubuhnya. Tikus yang berukuran kecil bisa beranak sampai 8 ekor sekali melahirkan. Sedangkan gajah yang badannya besar, tubuhnya berat, maka jumlah anaknya hanya 1 ekor saja. Paus adalah contoh dari mamalia yang hidupnya di dalam air, tapi dia juga berkembang biak secara vivipar atau melahirkan. Selain paus, juga ada lumba-lumba, anjing laut, basut, duyung, dan sebagainya. Tapi mereka bukan termasuk dalam keluarga ikan loh. Makanya mereka tidak bertelur tetapi melahirkan. Sekarang kita belajar membandingkan antara kedua jenis hewan berikut. Kita cari persamaan dan perbedaannya ya. Hewan yang pertama adalah bebek, hewan yang kedua adalah kelinci. Bebek berkembang biak dengan bertelur dan kelinci dengan melahirkan. Pada tabel berikut ini, kita bisa memahami perbedaan di antara keduanya. Silakan dibaca sendiri ya. Kita lanjutkan yuk. Nah, ini adalah contoh hewan yang bertelur. Ada satu pengecualian nih. Ada satu jenis hewan yang dia termasuk di dalam keluarga mamalia, tetapi dia bertelur. Kalau mamalia biasanya kan vivipar atau melahirkan ya, tapi yang ini bertelur. Ini perhatikan, ada telurnya. Hewan ini adalah platypus namanya. Walaupun dia bertelur, tapi setelah telurnya menetas, maka dia tetap menyusui anaknya. Seperti hewan mamalia pada umumnya. Jadi platypus ovipar atau vivipar? Jawab sendiri ya. Ini adalah contoh hewan ovipar. Berbeda lagi dengan yang ini, perhatikan baik-baik. Telur yang dimiliki oleh kobra tadi sama nggak dengan telurnya ular ini? Berbeda. Cara perkembangbiakan yang seperti ini disebut dengan ovovivipar atau bertelur melahirkan.
sama-sama melibatkan hewan betina dan hewan jantan yang menghasilkan ovum dan sel telur. Setelah terjadi pembuahan, membentuk zigot, embrio, dan individu baru. Perbedaannya, perkembangan embrio terjadi di dalam cangkang, tetapi tetap ada di dalam tubuh induknya sampai individu baru itu siap untuk lahir. Jadi ketika lahir sudah berbentuk anak ular, tidak lagi berupa hewan yang ada di dalam cangkang. Tugas kalian sekarang adalah membandingkan antara dua jenis perkembangbiakan. Yang A terjadi pada ular kobra, yang B terjadi pada ular hijau seperti ini. Lalu yang kedua, bandingkan juga antara ular hijau dengan anjing. Kalau yang ini perkembangbiakannya dengan cara apa yo? Ini adalah contoh lain dari hewan yang bertelur melahirkan. Begitu juga dengan yang ini teman-teman. Nah, hiu beberapa jenisnya juga berkembang biak dengan ovovivipar. Dia menghasilkan telur, telurnya ada di dalam tubuh induknya hingga siap untuk dilahirkan. Setelah lahir, sudah langsung berbentuk anak hiu. Perhatikan anak hiunya. Sekarang kita bahas cara perkembangbiakan hewan yang kedua, yaitu secara vegetatif. Tadi sudah kita pahami bahwa perkembangbiak secara vegetatif berarti hanya melibatkan satu individu saja. Tidak ada hewan jantan dan hewan betina, hanya satu individu saja tanpa perkawinan. Dan tidak ada proses peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Kok bisa? Bisa dong, tapi ini hanya terjadi pada hewan tingkat rendah saja. Ada 3 cara yang bisa dilalui, yaitu dengan membelah diri, fragmentasi, dan tunas. Membelah diri contohnya terjadi pada amoeba dan paramecium. Sedangkan tunas biasa terjadi pada hydra. Nih perhatikan, seperti pada tumbuhan ya, ini adalah induknya, kemudian ini adalah tunasnya. Ketika sudah cukup umur, maka tunas ini akan lepas dari induknya dan menjadi individu baru. Cara yang ketiga, perkembangbiakan secara vegetatif pada hewan adalah fragmentasi. Fragmentasi ini adalah pemutusan bagian tubuh hewan untuk membentuk individu baru. Ini terjadi pada cacing planaria dan bintang laut. Lihat ilustrasinya. Satu hewan ini bisa terbagi menjadi 3 bagian, kepala, badan, dan ekor. Nih contohnya ini nih, kepala, badan, dan ekor. Untuk bagian badan nanti bisa tumbuh kepala dan ekor baru. Untuk bagian kepala juga bisa tumbuh nih menjadi individu baru, dan bagian ekornya pun juga bisa menjadi individu baru. Ini berbeda ya dengan yang tadi sudah kita bahas, tunas dan juga membelah diri. Kalau membelah diri itu satu individu langsung belah menjadi 2. Kemudian yang ini juga bisa membelah menjadi 2 lagi. Yang ini bisa membelah menjadi 2 lagi. Sedangkan tunas, ini dia tumbuh dulu dari bagian tubuh induknya. Nanti setelah itu baru dia akan memisahkan diri. Kalau yang fragmentasi, satu bagian bisa terpotong menjadi 3, kemudian masing-masing bisa tumbuh menjadi individu baru. Demikian pembahasan kita tentang perkembangbiakan pada hewan. Semoga kamu bisa memahaminya. Jika masih belum paham, pelajari lagi ya. Masih banyak cara untuk mempelajari ini. Banyak video tentang ini yang bisa kamu cari di YouTube. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.